adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali bertemu bersama-sama dengan adik-adik semua. Yuk, apakah ada sukacita hari ini? Tentu saja kita dapat bersemangat ya mengikuti ibadah hari ini. Semoga semangat dan sukacita adik-adik tidak luntur meskipun kita masih beribadah di rumah saja. Nah adik-adik, pada hari ini kita telah memasuki minggu ke-21 setelah Trinitatis, di mana pada minggu ini mengambil tema adalah reformasi spiritualitas yang diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik siapa yang sudah rindu dengan firman Tuhan? Yuk, siapa yang sudah rindu dengan puji-pujian juga? Nah, yuk kita mempersiapkan Alkitab kita juga mempersiapkan posisi kita juga telah mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang boleh kita mengambil sikap saat teduh ya. Nah, adik-adik, yuk kita bangkitkan semangat kita. Marilah sambil memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, memuji muliakan namanya sambil kita nyanyikan, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Yuk kita nyanyikan lagi sambil bertepuk tangan juga boleh ya adik-adik. Kembali kita nyanyikan lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita.
Nah adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan itu selalu beserta kita dimanapun kita berada, baik suka maupun duka, Tuhan itu tetap ada buat kita. Nah adik-adik, marilah kita menunjukkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Yuk kita bersorak-sorai lagi. Kita nyanyikan pujian berikutnya, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada. Kau ada di duka pun, Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, dan Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Maka itu kita harus mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk berbicara dengan Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian kita berikutnya, Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Kakak Fanya yang mimpin dan adik-adik dapat mengikutinya ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan
Kau masih memberikan kami kesehatan hingga saat hari ini. Tuhan, kami masih beribadah di rumah saja, kami masih melakukan ibadah di rumah melalui YouTube channel ini kami tonton ya Bapa. Kami mengikuti semua rangkaian ibadah juga Tuhan dengan baik meskipun dengan online. Tuhan, Kau berkatilah kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini supaya kami dapat fokus serta dapat mengikuti ajaran-ajaran yang Kau berikan Tuhan melalui firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan untuk hamba-Mu yang akan memberikan firman nanti, Imam Pendeta atau Imam Pendeta, Bapa yang memberikan firman, biarlah Engkau memberkati Amang atau Imam Pendeta ya Bapa, supaya firman yang disampaikan itu dapat kami pergunakan Tuhan untuk dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami melakukan seluruh kegiatan ini masih di rumah saja Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di bumi ini. Engkau juga tahu apa yang terjadi Tuhan dengan Indonesia. Engkau juga tahu Tuhan bahwa seluruh dunia merasakan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Maka itu ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan satu persatu hamba-Mu. Engkau peluk kami, Engkau jamah kami supaya kami tetap sabar, kami tetap kuat, serta kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan kami bisa dapat melakukan apa yang masih bisa kami lakukan Tuhan. Itu juga semua karena berkat kasih-Mu kami masih bisa sehat hingga saat hari ini. Tuhan, berkati juga sekolah kami Tuhan, berkatilah pendidikan yang kami tempuh. Mungkin kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian, kami mungkin takut dan khawatir, tapi kami yakin dan percaya sebab tangan-Mu akan memberkati kami ya Bapa. Bukan hanya kami saja, Engkau juga memberkati papa mama yang bekerja Tuhan untuk kami. Engkau juga memberkati keluarga kami Tuhan, apapun pekerjaannya. Biarlah seluruh kegiatan itu Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan di setiap waktunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan dan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami tahu adalah hamba-hamba-Mu. Kami tahu juga Tuhan kami adalah manusia yang berdosa. Tapi kami yakin dan percaya bila kami taat padamu, Engkau juga akan lebih menyayangi kami Tuhan. Biarlah kami akan selalu menyayangi-Mu dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu selalu Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, yuk kita duduk, kita mempersiapkan hati kita memposisikan diri kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Untuk anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakannya untuk kita.
Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian untuk firman Tuhan. Shalom untuk anak-anak semua. Selamat hari Minggu bagi kita saat ini. Kiranya masih dalam sukacita. Anak-anak sekolah minggu, untuk topik dari teks kita tadi telah diingatkan bahagianya orang-orang yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pertama Inang mau katakan dalam kitab Mazmur ini adalah tentang Daud. Daud, jika kita ketahui, memang dia adalah seorang raja. Ketika Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang pemain kecapi yang sangat baik. Daud, kita katakan karena dia adalah sangat ahli bermain kecapi, maka dia menjadi bapa alat musik kecapi yang pertama dalam Perjanjian Lama. Daud itu adalah anak bungsu dari Isai, itulah nama dari bapaknya. Untuk anak-anak sekolah minggu, yang pertama Inang mau katakan dari teks kita ini adalah orang yang bagaimana yang disebut orang yang berbahagia. Kalau kita katakan bahagia itu adalah sukacita. Bahagia itu pastilah orang yang paling beruntung di dunia. Itu kalau di satu sisi kita katakan orang bahagia itu, wah, dia adalah orang yang sangat beruntung di dunia ini. Siapa itu? Dan bagaimana keberuntungannya, kebahagiaannya? Tentunya adalah kebahagiaan seseorang, kita katakan beruntung karena dia juga adalah orang yang bahagia itu tanpa ada beban hidup. Nah, jadi seperti apa orang yang bahagia tanpa ada beban dalam hidupnya? Jika dikatakan, Inang mau katakan saat ini, jika ada orang yang disebut adalah sebagai orang saleh, kita tahu orang saleh itu, kalau kita baca kitab Ayub di dalam kitab kita, dia disebut adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita mau katakan, meski hartanya tidak ada di dunia, tapi ketika di dalam Tuhan dia tetap berbahagia, maka itulah orang yang sangat saleh dan taat. Maka anak-anak semua, kita tahu bahwa memang harta bukanlah ukuran dari kebahagiaan kita di dunia. Karena kebahagiaan adalah bukan soal harta, tentu soal hati. Maka hati setiap orang yang mau bersyukur, dan ketika kita atau setiap manusia kita hendak mentaati dan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, maka
Saat kita melakukan perintah Tuhan itu, kita melakukannya tidak ada beban, tidak ada paksaan, tapi kita melakukan perintah Tuhan dengan senang hati, dengan penuh sukacita, maka disitulah kebahagiaan itu. Dan ketika kita melakukan setiap perintah Tuhan dengan senang hati, itu menjadi suatu kebahagiaan. Dan Inang mau katakan, kitalah orang yang paling beruntung di dunia ini dalam kebahagiaan tersebut. Kita bisa saja tidak punya harta seperti orang lain, namun ketika kita selalu mendapat kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan, maka itu adalah melebihi harta di dunia. Hati dan kebahagiaan itu. Yang kedua, Inang mau katakan, maukah kita kini yang percaya kepada Yesus Kristus, maukah kita sekarang berbahagia bersama dengan Tuhan meski kita masih tetap tinggal di dunia ini? Kalau kita katakan, ya maulah. Orang kita yang di dalam Tuhan harus mau bersukacita di dalam Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kita harus mau untuk bersukacita. Caranya bagaimana? Selalu menjaga sikap kita untuk berkata jujur. Lalu ketika kita sudah berkata jujur, itulah yang benar. Dan karena kebenaran itu, karena kejujuran itu, di situ kita berani untuk melakukan, untuk menyatakan kebenaran. Dan itulah cara kita hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Maka anak-anak sekolah minggu, itu sebabnya jika dikatakan dalam setiap akhir dari pembacaan firman Tuhan, baik di gereja atau di perkumpulan kita, selalu dikatakan setelah mendengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Nah, itu dikatakan. Maka untuk anak-anak semua, siapa yang mau mendengar dan melakukan firman Allah, firman Tuhan, dialah anak yang berbahagia karena hidupnya dia mau selalu jujur, dia berani mengatakan yang benar, dan dia mau menerima kebahagiaan yang sejati dari Tuhan karena hidupnya melakukan apa yang baik dan benar. Maka sangat jelas ya untuk anak-anak semua bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan banyaknya harta di dunia, melainkan harta yang kekal, yakni kebahagiaan kita di dalam Tuhan adalah dengan melakukan perintahnya, dan itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita berbahagia di dalam Tuhan ketika kita mau melakukan yang baik, yang benar, kita mau jujur, dan kita melakukan perintahnya tanpa ada paksaan. Tapi melakukannya dengan senang hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita dan tetaplah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini, di minggu ini Tuhan masih memberkati kami. Juga untuk anak-anak sekolah minggu yang bersama dengan teman-teman, keluarga, orang tua, kakak, abang mereka. Dan saat ini firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kami ketika kami mau melakukan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Ampunkan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Semoga firman yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Nah sekarang waktunya kita akan memberikan sebagian dari kita untuk Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian kita berikutnya.
di pardalanan Yesus di Ngoluku. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan persembahan anak-anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.